Selamat datang dikenalkan Drop in Inbound Product. Di sini adalah minuman yang didedikasikan untuk pers nasional Indonesia. Sejarah Museum Pers Nasional dimulai dari sebuah gedung yang bernama Gedung Societe sebelum tahun 1923. Gedung ini memiliki peran penting dalam sejarah pers Indonesia. Jadi tempat lahirnya stasiun radio pertama yang dikelola oleh pribumi Sulawesi Perenji, dan juga tempat berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946. PWI lahir. Gedung ini dibangun pada tahun 1919 atas prakarsa GPAA Sri Mangkunegoro VII dan awalnya digunakan sebagai balai pertemuan. Gedung ini juga pernah menjadi markas besar Palang Merah Indonesia. Selamat pagi Pak, selamat datang di Monumen Pers Nasional. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya akan memandu Bapak untuk jalan-jalan di sekitar Monumen Pers Nasional. Jadi pertama kali yang namanya Monumen Pers Nasional ini dulunya adalah Gedung Societe Mangkunegara. Ya. Itu pertama kali dibangun di tahun 1918 oleh Mangkunegara ke-7 yang ingin sekali punya rumah atau gedung Societe-nya atau perkumpulan sosialnya. Itu dipilih di kawasan barat Kabupaten Maluku. Dan Mas Abu Hasan Atmodirwono ini adalah arsitek yang diminta oleh Mangkunegara ke-7 untuk membuat rancangan bangunan dan juga sekaligus untuk membangun gedung ini sendiri. Dan pertama kali untuk dari gedung sosial adalah seperti ini. Nah, jadi bentuk arsitektur yang digunakan di sini adalah arsitektur timur dan juga barat, jadi perpaduan antara bangunan Eropa dan juga antara bangunan Jawa atau candi. Mungkin kalau di luar Bapak melihat arsitektur kami, oh kayak gedung candi nih. Tapi sebenarnya memang permintaan Mangkunegara sendiri seperti itu, karena beliau sangat suka untuk memadukan antara budaya barat dan budaya timur. Dan di sini ini adalah ketika gedung ini masih aktif berfungsi sebagai gedung Societe Mangkunegara. Dan gedung ini masih sama bentuknya, tapi tidak merubah apapun, kita hanya melakukan perawatan saja. Dan gedung ini sudah terdaftar sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting di gedung ini, di antaranya ketika di tahun 1923, itu ketika kita pernah dijadikan tempat untuk diselenggarakannya Kongres Yogyakarta yang pada waktu itu sedang fokus dalam memberantas buta huruf. Di tahun 1933 kita menjadi salah satu saksi terbentuknya cikal bakal dari Radio Republik Indonesia atau RRI yang bernama Sulawesi Radio Verniki, yang diketuai sendiri dan diprakarsai oleh juga Mangkunegara ke-7. Dan sampai hari ini kita dikenal sebagai Monumen Pers Nasional. Itu cikal bakalnya ada di tahun 1946 ketika ada kongres yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, sekaligus mereka mendeklarasikan diri di sini. Dan gedung ini juga pernah berfungsi sebagai PMI Kota Surakarta ya, di sekitar tahun 60-an sampai terakhir di tahun 78 itu berubah menjadi Monumen Pers Nasional. Yang di sebelah sini ada patung, ada 10, di sebelah sini ada 5. Ada patung-patung figur pers Indonesia.
Monumentitas Nasional pertama kali dibuka dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto di tanggal 9 Februari tahun 1978. Kebetulan sama dengan tanggal Hari Pers Nasional. Monumentitas Nasional bukan hanya sekedar museum yang menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan pers, baik itu mesin ketik ataupun juga kamera kuno, tapi kita juga dipercaya untuk menyimpan atau mendokumentasikan bukti terbit media cetak yang ada di Indonesia. Dan di sini ada beberapa contohnya. Kita menyimpan surat kabar itu dari zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan hari ini. Koleksi tertua kami itu ada dari tahun 1816. Ini sedikit tentang apa sih sebenarnya fungsi berita itu. Dan awal mula berita itu ada karena apa? Awal mula berita ada itu karena rasa keingintahuan atau sebagai pemuas atau bisa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan hati nurani rakyat. Raden Mas Tirto Adi Suryo itu sendiri adalah Bapak Pers Indonesia. Beliau adalah orang pertama yang berani untuk mempunyai percetakan atau menerbitkan surat kabar yang dimana isinya adalah orang-orang pribumi yang digunakan untuk membela pribumi dan yang pasti menggunakan bahasa Melayu bernama Medan Priayi. Di sini kita menghormati Mangkunegara ke-7 dan karena gedung ini milik Mangkunegara, kita ada pojok khusus yang digunakan untuk meng-highlight Mangkunegara. Kemudian tentang Mangkunegara ke-7 sendiri. Ketika dulu beliau yang sangat suka akan penyiaran dan juga tentang pers, akhirnya mendirikan gedung ini dan menjadikan gedung ini sebagai tempat di mana beliau mendeklarasikan cikal bakal dari Radio Republik Indonesia atau RRI. Dulu beliau juga aktif bersama putrinya yaitu Gusti Nurul. Ya. Beliau ini dulu yang sempat viral karena yang paling cantik, anaknya Mangkunegara yang ke-7 yang paling cantik ya. Pernah dilamar oleh Sultan Syahrir, Insinyur Soekarno, Hamengkubuwono IX, tapi tidak ada yang diterima semua. Ya, karena beliau ini kebetulan sangat mengingat bagaimana pesan ibunya, kamu jadi perempuan itu harus pintar, kamu nggak boleh bodoh, yang terutama kamu nggak boleh dibantu. Makanya itulah beliau memilih tidak menerima orang-orang saya. Ini adalah foto ketika beliau menari ada di Belanda di Den Haag di tahun 1938. Pada saat itu Mangkunegara ke-7 mendapatkan undangan di saat pernikahannya Ratu Wilhelmina. Ya. Dan waktu itu gamelannya tidak main di Den Haag tapi main di Mangkunegara, lalu disiarkan dengan radio SLV. Sedikit tentang bagaimana
tanggal 9 Februari tahun 1978. Waktu itu diresmikan secara langsung oleh Pak Presiden Soeharto yang didampingi oleh Ibu Tien. Ada juga Pak Harmoko dan juga Pak BM Diah. Pada saat itu beliau ada yang namanya upacara, yang namanya seremonial boyong ukir namanya. Filosofisnya adalah ketika orang Jawa biasanya pindah rumah adalah diboyong sejogronya. Ketika itu beliau memilih untuk mengambil filosofi tersebut tapi menggunakan gunungan yang masih besar dan sampai dengan hari ini asli yang dulu digunakan Pak Harto dan juga surat kabar dan juga beberapa organisasi pers yang berdiri di Kota Surakarta. Ini adalah koleksi monumen pers nasional yang sudah kita simpan dalam bentuk digital. Jadi kita cetak ulang. Ya, ini ada surat kabar Pulau Martani yang adalah surat kabar yang pertama menggunakan bahasa Jawa, ditulis menggunakan aksara Jawa, dan terbit tanpa uang sedikit pun dari Belanda, tanpa ada campur tangan Belanda. Meskipun yang menulis juga orang Belanda, orang Karl Friedrich Winter ini dia adalah juru bahasa Jawanya Keraton Solo yang bersahabat dengan Wasita. Dulu surat kabar ini berisi tentang hiburan, berbeda dengan surat kabar yang ada di sebelah sini. Ini adalah surat kabar Sarotomo, miliknya Saringan Dagang Islam, milik Saman Budi, yang ditulis bersama Bapak Pers Indonesia, yaitu seorang Mas Tirto Adi Suryo, masih menggunakan aksara Jawa dan tentunya masih menggunakan bahasa Jawa. Lalu koran ini berbicara dengan sekitar ekonomi dan bisnis. Berikutnya ada surat kabar Dharma Kondo yang dulu terbit dua versi menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Ada juga yang menggunakan bahasa lain. Ini miliknya Budi Utomo. Berbicara tentang organisasi pers, pertama kali di Indonesia itu ada yang namanya Inlands Journalisten Bond atau IJB yang berdiri di tahun 1914. Berawal karena ketidaknyamanan masyarakat dan juga pertentangan masyarakat tentang aturan kolonial dari Belanda, akhirnya membuat seorang Mas Marco Kartodikromo ini berani untuk membuat sebuah keberatan lewat Inlands Journalisten Bond dengan menerbitkan jurnal ini yang terbit setiap 1 minggu sekali bernama Dunia Bergerak. Selanjutnya ada organisasi Perdi, lalu yang terakhir di tahun 1946 ada PWI yang berdiri di gedung ini.
bagaimana orang-orang yang dulu untuk berkomunikasi. Dan alat-alat komunikasi tradisional yang pernah eksis di zamannya tentunya banyak digunakan oleh masyarakat luas seperti kentongan, tifa, bahkan tahure, dan juga prasasti yang sering ditemukan di tepi-tepi sungai atau juga di tepi-tepi pantai. Lalu berlanjut lagi ke bagaimana surat kabar masuk ke Indonesia. Surat kabar sendiri masuk ke Indonesia itu dari tahun 1615 yang dibawa oleh Belanda, tentunya melalui VOC yang waktu itu singgah ke Batavia. Seorang Jans Peter Zunkun ini, beliau yang sering mungkin banyak orang yang pernah dengar dengan nama Tuan Jangkung atau Mur Jangkung. Beliau itu punya satu buah buku harian yang waktu itu beliau tulis selama beliau melakukan ekspedisi, lalu meminta anak buahnya untuk menulis kembali dan disebarkan ke kepulauan Maluku dan Ambon sana. Saya punya buku harian ini ditulis ulang, ayo kita sebarkan, dan diberi nama yang namanya adalah Memori der Nouvelle. Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberitakan atau memberikan yang namanya informasi tentang iklan jual beli, lelang, itu ada di situ. Tentunya itu adalah terbitan VOC. Dan untuk pertama kali di Indonesia itu ada surat kabar sekitar tahun 1794 ketika VOC menerbitkan Batavia's Novel yang benar-benar ditulis oleh mereka sendiri, yang berisi tentang kabar lelang dan juga ekonomi waktu itu, jual beli, dan sedikit berita dari Eropa. Tapi tidak lama, usianya hanya 2 tahun, ketika itu VOC merasa berita atau kabar dari Eropa itu bisa merusak atau memberikan pengaruh negatif untuk mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk menutup. Dan kebetulan dengan kemudian mereka menulis surat kabar kembali itu di tahun 1776, yaitu adalah Vendu News yang benar-benar isinya hanya terkait tentang iklan, karena surat kabar pada masa itu fungsinya adalah sebagai salah satu media pemasaran. Kemudian ada kamera kayu dan juga mesin ketik. Ini adalah kamera pertama di dunia yang ditemukan di tahun 1829 di Eropa. Pemancar radio ini adalah satu koleksi masterpiece kami di Jawa Nasional. Ketika rakyat Indonesia sedang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, tepatnya di tahun 1948 saat Belanda berusaha untuk kembali menduduki Indonesia. Salah satu yang ingin dilakukan mereka adalah merebut dulu yang namanya siaran radio. Itu di RRI Solo di bawah kepemimpinan Bapak R. Malahadi memerintahkan untuk menyembunyikan atau mengamankan pemancar radio yang mereka miliki di tempat yang tentunya tidak terpikirkan oleh Belanda. Salah satunya ketika itu diputuskan di lereng Gunung Lawu. Ketika berada di lereng Gunung Lawu, pemancar radio ini diletakkan di salah satu rumah warga. Posisinya di sebelah kanan kambing, dan suara kambing itu sering terdengar ketika mereka makan siang.
gambar yang ditulis oleh tokoh-tokoh besar di Indonesia. Di antaranya ada Samanhudi, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro. Pada peninggalannya, Pak Adam Malik dulu pernah memberikan beberapa set alat microfilm reader yang diharapkan bisa dipakai Monumen Pers Nasional untuk menyimpan surat kabar dalam bentuk digital. Di parasut miliknya Pak Margiono dan Pak Sudiono yang pernah meliput peristiwa gerhana matahari yang pertama kali di tahun 1943 yang sempat disiarkan di TVRI. Ini ada kamera milik Pak wartawan Udin, Muhammad Safruddin, yang dulu beliau ini adalah aktivis yang sempat bekerja di Pernas. Masih ada satu ruangan. Iya. Iya. Masih detik kamera. Ya, silakan. Nah, ini tentu juga ya. Iya, boleh. Radio. Di sini. Ini adalah layar interaktif yang biasa dipakai pengunjung untuk mengetahui ada informasi tentang ini ada tokoh pers. Tentang bagaimana sih perjuangan mereka pada saat mereka berjuang dengan pers. Seperti salah satunya ada Mundur Bersaudara yang dulu sempat mengambil gambar di waktu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Biasa kita klik seperti ini keluar informasinya Pak. Beritanya seperti apa? Seperti error. Ya, mari lanjut ke satu ruangan Pak. Ruang baca koran dan majalah. Lihat-lihat ya. Oh. Ya, kasih Pak. Ini ada ruang baca koran dan majalah yang biasa digunakan masyarakat, kebanyakan ini mahasiswa. Itu untuk mencari data atau arsip surat kabar lama yang mungkin sudah dari beberapa tahun yang lalu, itu bisa dicari di sini. Seperti yang ada di meja ini,
Contohnya ada koran Solo Pos. Ini tahun 2001. Ini biasanya satu jilid ini adalah edisi 1 bulan. Jadi seperti ini permintaan pengunjung. Kalau masih bisa kita tunjukkan bentuk fisiknya, akan kita tunjukkan bentuk fisiknya. Kalau untuk koran-koran yang sudah tidak bisa kami tunjukkan bentuk fisiknya, itu bisa dilihat secara digital di komputer-komputer. Kalau yang ada di belakang ini sudah tahun berapa Mas C? 2020-an ya? 2020-an. Ini koleksi koran kami yang tertua dari tahun 1816, ada Java Koper berkaset yang masih menggunakan bahasa Belanda dan campuran dengan bahasa Campur. Inggris.